Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi pada video pembelajaran mengenai ilmu komputer. Pada bahasan kita kali ini adalah pemanfaatan kelas database utility code Igniter untuk backup database. Baik, kita sama-sama mulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Bapak Ibu dan Anda para mahasiswa sekalian, judul ini bisa dijadikan judul skripsi ya, judul skripsi. Bagi yang belum mempunyai judul skripsi, ini silakan saja mengambil judul dengan pemanfaatan kelas DB Database Utility Code Igniter, dan ada banyak bahasan yang bisa dilakukan untuk proses penelitiannya dan keakuratan dari kelas ini ya. Bahkan mungkin bisa dikembangkan menjadi kelas baru, ada kelas baru, ada tambahan kelas ya, atau ada tambahan metode yang bisa diberikan. Baik, kita mulai. Apa sih kelas database utility itu? Ya, kelas database utility itu adalah kelas program bawaan dari code Igniter untuk urusan manajemen basis data. Dan nggak semua basis data yang bisa dikerjakan, walaupun sebenarnya pekerjaan yang salah satu yang penting dari manajemen basis data adalah backupnya ya. Kenapa? Untuk berjaga-jaga supaya tidak kalau ada kesalahan atau kalau ada permasalahan dengan basis datanya, kita sudah punya backupnya ya. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa fasilitas ini terbatas untuk database tipe MySQL, Interbase, dan Firebase ya. Nah, tahapan algoritma perintahnya itu ada 4 tahap. Yang pertama, kita meload dulu dbutil, kemudian kita melakukan proses backupnya dengan menggunakan perintah this dbutil backup. Sederhana sekali ya. Kemudian meload helper file dan menyimpannya ke file backup, dan terakhir meload helper downloadnya dan melakukan proses download. Sederhana bukan? Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe pada channel Hari Witriyono supaya saya tambah semangat dalam membuat aplikasinya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan subscribe, dan yang sudah subscribe akan saya berikan subscribe juga ya. Oke ya. Baik, kita lanjutin. Apa tahapan praktikumnya? Tahapan praktikumnya ada 3 tahap. Yang pertama, kita memodifikasi file controller. Pada pertemuan terdahulu kita sudah buat aplikasi SPK, maka controller yang kita modifikasi adalah controller welcome aja udah cukup ya. Nanti kita buat sebuah metode baru bernama backupdb, kemudian kita modifikasi file view headernya untuk membuat menu yang memanggil metode backupdb tadi. Oke. Nah, ini dia yang mau kita kerjakan di modifikasi file welcome-nya. Kita buat public function backupdb. Kita ikutin algoritmanya sesuai aturan dari code Igniter-nya. Yang pertama, kita load dbutil. Nah, di sini load view header ini hanya untuk memunculkan menu aja ya, supaya bisa kembali ke menu-menu yang lain. Jadi load view header. Ini yang penting ada 46. dbutil-nya dipanggil dulu, di load. Kemudian dilakukan proses backup, disimpan hasil backupnya dalam variabel backup namanya. Jadi variabel backup ini terserah namanya, tapi dbutil-nya nggak bisa karena ada metode di kelasnya yang dipanggil, yaitu backup ya. Nah, kemudian di load helper file supaya kita ada hubungan dengan file, ada proses backup karena kita mau menuliskan filenya. Gunakan metode write file pada helper filenya. Ya, kita mau file bernama ini SPK ya, database-nya kan sudah ditentuin di kelas database pada config ya. Nah, maka kita write filenya ya, kita usahakan senama aja lah dengan nama database-nya spk.kz. Sebenarnya tipenya ada yang lain,
kita bisa pakai zip ya. Dan yang di write filenya apa, yang dari backup tadi kita write filenya, jadi hasil backup tadi kita write. Oke. Kemudian kita lakukan load helper download untuk memproses download ya. Jadi kemudian kita force download dari hasil penulisan file backup tadi ya, jadi menjadi file backup. Nah, ini jadi SPKGZ ya. Kemudian baru kita loadkan footernya. Oke. Karena apa? Di footer ada JavaScript untuk memproses menu. Oke. Itu baik. Selanjutnya kita memodifikasi file view header. Pada file view header ini tidak banyak yang kita modifikasi, hanya menambah sebuah menu aja, yaitu menu backup database di samping menu pengguna, kriteria, dan atribut. Jadi kita tambah di bawahnya. Oke. Nah, kemudian inilah tampilannya. Jadi nanti ada menu backup, tinggal diklik backup database, maka nanti akan diproseskan backup database sehingga nanti dipaksa download ya. Jadi nanti ada download berupa sebuah file encrypt ya, file encrypt compressed ya. Compressed dengan GZ, namanya SPK. Oke. Baik, kita praktikumkan. Pertama kita cek dulu coding-codingnya di mana. Jadi ini kemarin adalah file welcome. File welcome ini kita geser ke bawah, kita tambahkan codingnya. Kemudian ini ya. Kemudian file headernya kita tambahkan ini. Nah, setelah itu kita simpan. Jangan lupa jalankan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita jalankan SPK SAW-nya. Lakukan proses backup. Set. Nah, maka proses backup dilakukan dan kemudian iya, dipaksalah download. Ya, ini tinggal download dan bisa dipindahkan ke media simpan lain ya. Jadi tinggal di download, tampilkan dalam folder. Nah, pindahkan filenya. Nah, ini tinggal dipindahkan aja filenya ke tempat lain ya. Oke. Nah, kalau masih kurang mengenai sumber tadi yang saya ceritakan, Anda bisa mengacu kepada user guide-nya. User guide, jadi dari database, dari aplikasi SPK-nya tinggal dijalankan aja user guide. Kemudian jadi jalankan user guide. Kita ulang lagi ini. Nah, jalankan user guide. Kemudian cari database reference. Kemudian pilih database utility. Database utility class. Nah, ini di sini ada backup your database. Nah, inilah prosesnya, tahapan-tahapannya, ada contohnya di sini dan ada parameter-parameter lain. Jadi saya bilang bahwa database-nya hanya bisa MySQL, interface atau Firebase. Kemudian juga sebenarnya ada bentuk lain selain gzip, juga bisa zip atau txt ya. Dan kelas ini yang kita pakai, ini contohnya, sampelnya ya. Nah, itulah makanya orang banyak suka ke Codeigniter. Salah satu keunggulannya apa? Fiturnya ya itu adalah adanya example-nya, ada contohnya ya. Saya kira begitu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih bagi yang sudah. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Bila suka silahkan di like, dan kalau mau berbagi pengetahuan silahkan di share ya. Demikian pembelajaran kita mengenai pemanfaatan kelas database utility Codeigniter. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana mengekspornya dalam bentuk format-format lain, dan termasuk insya Allah mengimpornya, jadi tidak mengentry satu-satu, mungkin dari hasil imporan data yang lain. Bila topik daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.